Hari ini kita mau belajar tentang hal yang baru, yaitu shout of praise in enological. Khususnya dalam tema ini aku akan menggunakan when a praise become a weapon. Kita akan belajar banyak nanti di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Mungkin kita nggak akan baca semuanya, tapi nanti bisa jadikan PR untuk baca di rumah. Untuk kita bisa mendapatkan full message-nya, saudara-saudara. Nah, seringkali kita mungkin sering dengar ya kata pujian dan penyembahan, dan kita memang sering melakukannya gitu, terutama ketika ibadah, ketika sel ya kan. Tapi pernahkah kita merenungkan gitu, kapan sih kita tuh merasa kesulitan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau saya sendiri sebelum menyiapkan firman ini, saya berpikir bahwa saya kesulitan saat menyembah dan memuji dan menyembah Tuhan, saat semuanya tidak berjalan dengan baik, saat semuanya enggak lancar, gitu, saat semuanya kacau balau, itu sangat sulit saudara-saudara. Tapi ketika semuanya baik-baik saja, saya ngerasa, gampang sekali untuk menyembah Tuhan, mudah sekali untuk memuji Tuhan. Ketika kita lagi sukacita, ketika kita lagi senang, lagi happy ya kan. Kayak di retreat mungkin happy ya, gitu. Itu mudah sekali untuk menyembah Tuhan. Tapi kita diuji loh teman-teman. Nah, ketika kita tahu bahwa langit itu enggak selalu biru, ya kan? Hari-hari kita belum tentu selalu mudah. Terkadang kita pernah mengalami kesulitan, terkadang kita pernah mengalami kemustahilan, teman-teman. Nah, sesuatu yang semustahilan yang memeras tenaga dan pemikiran kita sehingga kita terlalu lelah untuk mikir hal yang lain. Bahkan even kita terlalu lelah untuk menyembah Tuhan karena energi kita udah habis. Kita terlalu lelah untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar hari ini bagaimana pujian kita itu memiliki kuasa, ya memiliki power dalam menghadapi kemustahilan atau dalam menghadapi ketidakmungkinan. Bukan supaya penyembahan kita, pujian kita itu bukan sekedar ritual. Ya, tapi kita punya power di dalam pujian kita. Kita sama belajar sama-sama ada 3 kunci yang kita akan pelajari di dalam Yosua 6 ini. Berikutnya, ya kita mau belajar background peristiwanya dulu. Bahwa waktu itu bangsa Israel itu dalam perjalanan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu petanya bisa dilihat di situ. Nah, ketika mereka waktu itu sudah selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi sudah selesai menyeberangi sungai Yordan, mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian dihadapkan pada suatu kota. Wah, katanya apa? Kota Yeriko ini. Tadi dikatakan di ayat 1 bahwa tadi Yeriko itu sudah menutup temboknya, sudah menutup gerbangnya. Karena siapa? Karena bangsa Israel, mereka ketakutan ketika mereka dengar kabar bahwa sungai Yordan itu sampai dibuat Tuhan kering loh, supaya mereka bisa nyebrang. Karena sungai Yordan itu dalam sekali saudara-saudara. Kalau nanti punya kesempatan ke Israel, coba perhatikan, dalamnya sangat dalam sekali. Sehingga kalau Tuhan nggak potong itu, nggak menghentikan dari hulu dan hilirnya, itu nggak mungkin bangsa Israel nyebrang dengan posisi kering. Nah, ketika bangsa Israel nyebrang, mereka semua dengar, wah ini mujizat Tuhan, nggak main-main ini Tuhannya ini. Mereka takut, scared gitu. Jadi akhirnya mereka tutup pintu gerbangnya. Supaya apa? Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan bisa melakukan sesuatu dari pintu gerbang yang tertutup itu. Saudara-saudara. Nah, ketika pintu gerbangnya ditutup, akses satu-satunya untuk bisa menuju ke tanah Kanaan itu sudah tertutup. Tidak ada jalan lagi. Mereka tidak bisa menembus tanah Kanaan. Dan kita perlu tahu bagaimana sih kondisi dari Yeriko kuno, saudara-saudara. Nah, kondisi dari Yeriko kuno itu kota ini lokasinya 5 miles dari bagian utara Laut Mati dan 17 miles dari timur laut kota Yerusalem. Kota ini punya luas kisarannya 40.000 sampai 50.000 meter persegi. Dan kota ini bisa dilalui dengan berjalan kaki, itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Nah, terus kemudian katanya dipercaya sebagai salah satu kota tertua di Palestina dan juga kota tertua juga di dunia. Kisarannya didirikan kata arkeologi ini bukan kata saya ya. Katanya para arkeolog sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Jadi kota ini sangat tua dan tentunya enggak besar, tapi ini yang spesial saudara-saudara. Memang enggak besar ukurannya, tapi Anda perhatikan ada temboknya, tembok kota. Tembok kotanya ini luar biasa tebalnya dan besar. Itu mungkin kalau kita enggak kelihatan batunya ya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan di Israel itu kita bisa melihat yang penggalian dari yang kota-kota kuno. Itu batunya sangat-sangat besar sekali. Nah, itu terbuat dari batu-batu yang sangat besar, demikian besarnya itu. Nah, kira-kira temboknya
itu tuh punya tinggi yang bagian luar, jadi 2 lapis ya. Bagian luar itu 7 sekian meter, sedangkan bagian dalamnya 9 meter, 9 sekian meter. Dengan ketebalan tembok yang pertama, tembok yang terdepan, itu sekitar 1,8 meter. Dan tembok yang berikutnya, yang kedua, itu lebih parah lagi tebelnya. 2 kali lipatnya, 3,6, sekitar 3,6 meter. Terus kita lihat di situ kan ada celah. Antara tembok 1 dan tembok 2, itu sekitar 3,6 sampai 4,5 meter. Itu menurut temuan dari arkeolog dari Inggris namanya Garstang. Nah, karena ketebalan itu, meskipun ya bangsa Israel bisa nembus yang layer pertama tadi, mereka akan terjebak di ruang antar tembok. Akibatnya apa? Kalau terjebak di ruang antar tembok, mereka nggak bisa masuk. Karena kenapa? Pemanah sudah siap-siap untuk memanahi. Mereka kalah kan di situ. Makanya kota Yeriko meskipun kota yang nggak terlalu besar, nggak sebesar Surabaya kita ya, tapi bisa dilalui cuma 45 menit sampai 1 jam dengan berjalan kaki. Tetapi impossible untuk ditembus. Jadi ketika mereka melihat kota itu, wah ini nggak gampang ini untuk menembusnya. Ini nggak mudah nih untuk menembusnya. Karena kalau kita sekarang, kalau teknologi yang sekarang kan gampang, tinggal kotanya dibom, dor, selesai ya kan. Rata semua dengan tanah. Tapi pada waktu itu enggak ada teknologi itu teman-teman. Jadi enggak ada yang, kalau mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka harus duduki kota itu dulu. Mengalahkan kota itu dulu. Tapi itu sangat mustahil. Dengan ketebalan dan kekuatan temboknya, dan kita juga lihat tadi di Alkitab bahwa di ayat sebelumnya dikatakan bahwa kota Yeriko ini punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau Tuhan ngomong, kalau Alkitab ngomong gagah perkasa, berarti sungguhan kuatnya kota ini. Luar biasa kuatnya, tidak mudah untuk ditaklukkan. Sangat hampir mustahil tepatnya dengan teknologi waktu itu. Nah kita mau belajar 3 kunci, bagaimana pujian kita itu bisa menjadi sebuah senjata untuk meruntuhkan tembok kemustahilan kita. Mungkin kita seringkali menghadapi, kita pasti pernah dihadapkan sesekali mungkin dalam kehidupan kita untuk menghadapi namanya kemustahilan. Nah ketika itu terjadi, kita punya senjata loh, ternyata pujian kita ini bisa jadi senjata. Kuncinya apa? Ada 3 teman-teman. Yang pertama di Yosua 6 ayat 2 dikatakan shout praise with hope, saudara-saudara. Yosua 6 ayat 2 mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah kalau kita perhatikan inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan pada Yosua kepada bangsa Israel, bahwa nanti Yeriko ini akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Yeriko ini akan kamu duduki. Nah, tapi ketika melihat faktanya, temboknya tebel bro, gitu. Gimana ini caranya? Gitu. Nah, tapi bangsa Israel ini punya pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat nanti bangsa Israel mengambil langkah berikutnya. Biasanya orang yang nggak punya pengharapan, dia akan cenderung diam aja. Atau mengambil langkah malah mundur. Kalau orang nggak punya pengharapan begitu, kita bedakan ya sama ketika waktu itu terjadi kejadian yang sama dengan bangsa Israel, ketika 12 orang pengintai itu mengintai tanah Kanaan. Mereka melihat dirinya seperti apa? Belalang di depan orang-orang Kanaan yang tinggi besar sekali. Jadi mereka menilai bahwa orang Kanaan itu manusianya, mereka itu belalangnya. Sehingga ketika mereka melihat itu, mereka pengharapannya putus, pengharapannya tidak ada lagi, pengharapannya gugur. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Israel waktu itu dari 12 orang pemimpin, hanya 10 orang pemimpin ini maunya kembali lagi ke Mesir. Maunya kembali, wes gak mungkin ini Tuhan, gak mungkin ini, kita gak mungkin menang lawan mereka. Udah balik aja ke Mesir gitu. Tapi cuma 2 orang yang pegang teguh janji Tuhan. Yang namanya Yosua dan Kaleb. Ini nanti keduanya yang akan memasuki tanah perjanjian. The only 2 yang masuk tanah perjanjian itu. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita harus tahu teman-teman bahwa kekuatan kita itu bergantung kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Seperti tadi kita perhatikan bahwa bangsa Israel ketika mereka menaruh pengharapan mereka pada apa yang mereka lihat, mereka langsung jadi lemah. Mereka langsung jadi ciut nyalinya. Padahal kita tahu bangsa Israel tangguh sebenarnya dalam menghadapi perang-perang itu selama 40 tahun. Tetapi mereka nyalinya langsung ciut ketika lihat orang Kanaan. Ketika pengharapan kita taruh pada sesuatu yang tidak kekal atau tidak yang gampang digoncangkan, kita akan jadi lemah teman-teman. Mungkin ada yang naruh pengharapannya kemana? Ke uang.
Oke, uang bisa hilang loh dalam sekejap. Mungkin bisa menaruh pengharapan kemana? Ke skill kita, kepandaian kita, itu bisa hilang. Dengan accident aja selesai hilangnya semua itu. Ya kan? Atau kalau atlet sepak bola dengan cedera, itu bisa hilang skillnya, saudara-saudara. Nah, apalagi yang kita bisa banggakan? Mungkin kita seringkali kita menaruh pengharapan kita pada apa yang gampang tergoncangkan. Tapi itu makanya kenapa kita jadi lemah. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita pada sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan adalah unshakable foundation. Jadi fondasi yang tidak pernah tergoncangkan, saudara-saudara. Dia nggak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa pegang fondasi itu, jadi pengharapan, dasar pengharapan kita. Supaya kita dapat memuji Tuhan, walaupun kita melihat kemustahilan. Kita melihat jalan kita tertutup. Kita melihat nggak ada akses ini. Tapi tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu siapa pengharapan kita. Karena kita tahu siapa yang jadi pengharapan kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang bisa mengatasi kemustahilan, saudara-saudara. Nah, terus yang kedua, kita belajar bahwa yang kedua kita memuji Tuhan itu dengan ketaatan. Shout praise with obedience. Yosua 6 ayat 3-8. Nah, ini merupakan perintah Tuhan pada Yosua, bagaimana nanti caranya untuk menaklukkan kota ini. Kita baca bareng-bareng ya. Ayat 3 mengatakan demikian. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Nah, demikianlah engkau harus perbuat berapa? 6 hari lamanya, 6 hari ya. Jadi satu hari cuma 1 kali putaran. Itu. Dan ayat 4 dilanjutkan. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Jadi ada bunyi sangkakala terus-terusan ya di waktu itu. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, jadi ketika setelah selesai yang muter yang ke-13 kali, ada bunyi sangkakala yang panjang. Ya, ketika kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian ini yang dilakukan oleh Yosua. Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 orang imam itu harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu tanda penyertaan Tuhan ya waktu itu. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua, ayat 8, segera sesudah Yosua berkata pada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian itu mengikuti mereka. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, Yosua ini bukan jenderal ecek-ecek. Dia sudah 40 tahun berpengalaman dalam perang besar. Ya, saudara-saudara. Ilmunya dari mana? Dari Musa. Nah, tapi ketika itu Tuhan ngasih strategi yang cukup aneh, cukup enggak masuk akal. Kalau kita bandingkan ya, strategi yang logis untuk mengalahkan kota berkubu dan bertembok kayak Yeriko, itu masa dengan dikelilingi. Cuma dikelilingi aja. Dikelilingi 6 kali dulu. Selama 1 hari 1 kali, sekitar 45 menit sampai 1 jam. Terus kemudian dengan itu bunyi sangkakala mereka bawa baju, mereka memakai baju perang, mereka bawa pedang, bawa lembing, bawa perisai, tapi cuma dikelilingi gitu aja. Kayak orang bego, ya kan. Tapi itu logika, itu di luar logika. Karena kenapa? Kalau logikanya kita ya saudara-saudara, kalau untuk mengalahkan kota bertembok, yang pertama harus apa? Sediakan pendobrak pintu gerbangnya dulu. Iya enggak? Kalau yang pernah main Dynasty Warrior pasti pernah tahu ya kan. Itu mungkin game jadul itu, game perang. Jadi harus dicari dulu, harus dirobohkan dulu pintu gerbangnya supaya bisa masuk, ya kan. Setelah atau bisa juga cari tangga yang tingginya tadi 7 sampai 9 meter lebih untuk bisa manjat masuk ke menara penjagaan, serang menara penjagaannya dulu, baru kita serang kotanya, ya kan. Itu logikanya. Tapi kadang-kadang cara Tuhan itu berbeda dengan logika kita. Tadi cuma dimuterin, terus setelah itu suruh bersorak ketika pada saat akhirnya. Nah, ketika itu mereka juga menjalani ini ya, strateginya itu waktu berjalan mengelilingi kota itu, mereka harus diem saja. Gak boleh bersorak sama sekali, gak boleh ngomong-ngomong satu sama yang lain. Jadi gak boleh ngomong-ngomong,
Kayak misalnya, ini kok aneh ya strateginya nggak boleh ngomong kayak gitu. Mereka harus diem aja dan cuma jalan aja. Nah ketika jalan itu teman-teman, itu bagi bangsa Israel itu nggak gampang. Karena kenapa? Seluruh kota, penduduk kota Yeriko, ataupun pengawal-pengawal di kota Yeriko yang ada di atas gate itu, ada di atas tembok, itu melihat mereka. Mereka pasti dihina, dicemooh, dicaci maki. Ini bodoh nih bangsa Israel ini, ngapain dia ngelilingi kota ini untuk ngerebut kota kita gitu. Dan bahkan waktu itu kalau kita pada zaman itu, mereka kalau mau buang sampah itu biasanya dibuang di luar kota. Jadi pasti bangsa Israel waktu itu pernah dilempari sampah juga, penghinaan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan bisa jadi juga ya dilempari, maaf kata, kotoran manusia. Itu waktu zaman itu. Itu penghinaan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tapi yang Tuhan mau mereka harus diam saja. Supaya kenapa? Bangsa Israel itu fokus mendengarkan bunyi sangkakala yang dibunyikan. Itu yang memimpin langkah mereka. Karena tadi bunyi sangkakalanya bukan bunyi sangkakala yang panjang, tapi pendek. Yang menentukan siap langkah mereka. Mereka melangkah one step by step itu dengar bunyi sangkakala itu. Sangkakala itu menjadi suara Tuhan di tengah-tengah mereka saat itu. Penanda suara Tuhan di tengah-tengah mereka saat itu. Jadi mereka one step dipimpin oleh sangkakala. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Nah, ketika kita menghadapi kemustahilan saudara-saudara, pastikan fokus kita itu bukan pada apa yang orang lain, noise yang kita dengarkan. Atau orang lain bicarakan tentang kita. Mungkin saat kita menghadapi kemustahilan, ada orang yang berkata, kamu gak akan bisa, kamu gak akan mampu. Tapi fokus pada apa? Yang Tuhan bicarakan tentang kamu. Apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Fokus pada itu. Kalau Tuhan ngomong kamu berhasil, pasti berhasil. Kalau Tuhan tidak nyuruh hal itu, jangan dilakukan. Gitu. Kalau Tuhan menyuruh hal tersebut, lakukan dengan iman. Pasti akan menang. Itu saudara-saudara. Ya, jadi jangan dengarkan noise yang ada di sekitar kita. Jangan dengarkan kata-kata distraksi yang ada di sekitar kita. Kita seringkali ketika kita menghadapi tantangan, banyak distraksinya. Tapi kita perhatikan suara Tuhan yang mungkin lembut di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dengarkan suara itu, suara Tuhan. Ngomong apa tentang itu? Nyuruh apa? Lakukan dengan segenap hati. Ketaatan itu adalah jaminan dari penyertaan Tuhan, teman-teman. Next slide. Jadi ketaatan itu adalah jaminan penyertaan Tuhan. Jadi ketika penyertaan Tuhan ada, itu adalah jaminan kemenangan di dalam kehidupanmu. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel taat, mereka menang. Melawan kota Yeriko yang setangguh itu mereka menang. Tapi kalau kita lihat di ayat berikutnya, mereka melakukan dosa waktu di Yeriko. Sehingga ketika mau masuk ke kota Ai, yang notabene lebih cupu lah dibandingkan Yeriko, mereka kalah. Aneh ya. Padahal seharusnya di atas kertas mereka mampu. Kalau lawan Yeriko aja mampu, kenapa lawan Ai enggak mampu? Ketaatan kita itu membuat pujian kita itu menjadi louder, lebih keras daripada kehidupan kita. Perbuatan berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Ketika kita taat, itu jaminan penyertaan Tuhan, teman-teman. Dan yang kunci yang ketiga, shout praise with faith. Yosua 6 ayat 16 mengatakan demikian. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam itu meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, teman-teman, tadi kalau kita baca statement ini, ketika mereka mau bersorak, ketika mereka akan bersorak, apakah tembok kota Yeriko itu sudah runtuh? Apakah waktu itu kota Yeriko itu sudah kalah? Ketika mereka bersorak loh ya, yang mereka lihat itu tembok Yerikonya malah utuh masihan. Mereka sudah keliling itu 13 kali, mau bersorak itu mereka lihat, lu si utuh, lu masih berdiri tembok kota Yerikonya ini. Bahkan mungkin ada yang melihat, kok tambah gede ya kayaknya, kok tambah besar ya kayaknya ya gitu tembok kotanya, saudara-saudara. Tapi mereka tetap bersorak, kita perhatikan kata ini, kata telah, statement ini, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kata telah itu menunjukkan bahwa sudah terjadi. Berarti itu menunjukkan apa? Iman bangsa Israel ini kepada Tuhan. Bahwa mereka sudah menang saat itu ketika mereka bersorak. Makanya mereka bersorak dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan mereka bersorak. Karena mereka tahu mereka sudah menang. Padahal yang dilihat apa kenyataannya? Temboknya masih utuh, kotanya belum ditaklukkan. Pahlawan-pahlawannya masih ada di tembok-tembok itu untuk siap-siap menyerang mereka.
Itu masih belum takluk saudara-saudara. Tapi mereka bisa bersorak karena mereka tahu. Karena mereka tahu siapa yang kasih janji. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar dari pengharapan kita adalah iman kita. Dan itu bukti dari sesuatu yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum lihat itu terjadi. Kemenangan belum terjadi. Pintu terbuka belum terjadi. Tapi ketika kita taat tadi, ketika kita punya iman pada Tuhan, kita percaya bahwa it will be happen. Itu akan terjadi teman-teman. Dan bangsa Israel, kenapa kok dia bisa menyembah Tuhan? Karena dia kenal siapa yang kasih janji itu. Ketika kita kenal siapa Tuhan, kita kenal Tuhan kita dengan baik. Kita tahu bahwa perkataan Tuhan itu janjinya itu ya dan amin. Ya, janjinya itu adalah penggenapan dari yang kita belum lihat. Mungkin kita belum lihat kejadiannya, tapi Tuhan sudah lihat itu. Tuhan sudah janji dengan itu. Itu pasti akan terjadi teman-teman. Dan akhirnya tembok kota Yeriko ini roboh. Dan kita tahu runtuhnya ketika mereka bersorak. Runtuhnya itu luar biasa loh teman-teman. Karena kenapa? Tanah longsor. Mereka enggak mengusahakan apapun. Mereka cuma bersorak, terus tiba-tiba tanahnya yang tadi kita lihat yang di antara celah di antara dua tembok itu longsor. Sehingga temboknya yang lebih kecil, yang tadi 1,8 meter yang depan itu ambruk ke belakang, bukan ambruk ke depan. Itu katanya para arkeologi yang namanya Garstang, nanti bisa dibaca risetnya kalau mau. Itu dia roboh ke belakang, menimpa yang tadi kan jaraknya kan sekitar 4,5, sedangkan temboknya tuh tingginya 7, ya kan, sekitar 7 sekian. Jadi dia nabrak tembok yang belakang yang lebih besar itu, dan akhirnya runtuh juga ke belakang. Jadi itu bukan dengan intervensi manusia. Dan bahkan pujian itu efeknya bukan cuma di kota Yeriko. Karena arkeologi menemukan bahwa ada desa di dekat kota Yeriko ini, itu juga mengalami tanah longsor pada zaman itu. Luar biasa kan Tuhan kita. Jadi bukan dengan caranya manusia, tapi dengan caranya Tuhan sendiri yang membuat intervensi. Gitu. Dengan iman yang teguh kita bisa memuji dan menyembah Tuhan walaupun kita sedang menghadapi kemustahilan. Walaupun kita melihat jalannya belum terbuka. Walaupun kita lihat jalannya masih tertutup. Walaupun kita lihat kita nggak mungkin bisa menang. Tapi kita bisa tetap menyembah Tuhan. Ketika kita tahu, kita punya iman yang teguh, kita tahu siapa Tuhan kita. Ketika kita tahu mengenal Tuhan secara personally. Ingat, iman itu bukan bisa nunut. Ya, jadi katakanlah mungkin Anda punya orang tua dengan iman yang kuat, tapi Anda nggak punya iman yang kuat. Itu iman nggak bisa nunut, saudara-saudara. Jadi kalau kita nggak punya iman yang teguh, kita juga akan lemah sendiri. Karena iman itu benar-benar personal. Makanya kita perlu pengenalan pribadi kita kepada Tuhan harus teguh dulu. Supaya kita punya iman yang kuat. Kita bisa, ketika kita menghadapi kemustahilan, ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, kita bisa tahu Tuhan menyertai kita. Ya, oke. Jadi ketika Anda mengalami kemustahilan dan merasa kesulitan memuji Tuhan di tengah itu, ingat 3 hal ini. Itu shout praise with hope. Karena Tuhanlah pengharapan kita yang tidak tergoncangkan. Mungkin pemain musik boleh maju ke depan untuk tim praise and worship. Dan juga kita juga shout praise with obedience. Karena kita tahu bahwa ketaatan itu adalah jaminan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu adalah jaminan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, shout praise with faith. Karena iman timbul dari pengenalan kita kan pribadinya Tuhan. Ketika kita kenal personally Tuhan secara personally dalam kehidupan kita, maka kita tahu siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang mampu mengatasi kemustahilan. Ketika bangsa Israel teman-teman bersorak setelah mengelilingi kota itu, mereka masih melihat tembok yang sama. Mereka masih melihat keajaiban itu belum terjadi. Tapi ketika mereka bersorak dengan 3 hal ini, mereka melihat temboknya tuh runtuh. Runtuhnya ke belakang loh. Bukan ke depan, kalau ke depan bisa nimpa bangsa Israel kan. Itu runtuh ke belakang teman-teman. Sehingga apa? Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa tadi. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa tadi begitu lihat tembokku runtuh gitu. Tembok sekuat ini runtuh gitu kan. Mereka langsung mentally breakdown. Tahu makanya kenapa pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa tadi bisa dikalahkan dengan mudah. Karena mereka sudah mental breakdown duluan. Melihat temboknya runtuh. Loh, pengharapanku runtuh. Sudahan. Temboknya enggak kuat ternyata dalam menghadapi Allah Israel yang hebat.
Allah Israel yang dahsyat. Allah kita itu yang kita agungkan dan puji, saudara-saudara. Dengan adanya pengharapan, ketaatan dan iman, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu bukan sekedar ritual. Tapi pujian dan penyembahanmu yang kamu naikkan itu bisa menjadi senjata yang membuatmu menang melawan kemustahilan ini. Yang membuatmu menang atas ketidakmungkinan dalam kehidupanmu. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan tidak ngomong, itu enggak mungkin. Kalau ngomong, Tuhan ngomong, itu mungkin. It's possible for you. Itu akan possible juga dalam kehidupan kita.